Langit berbintang yang luas sangat sunyi. Semua orang sangat terkejut dengan pedang perunggu itu. Lalu, metode siapa itu? Saat semua orang terkejut, pedang perunggu itu tiba-tiba bergerak. Kecepatannya masih sangat cepat, tapi di langit berbintang yang luas, semua orang masih bisa menangkap posisinya. Akhirnya, ia menghilang di tempat yang jauh dari gerbang penghalang. Di sana sangat kosong, tidak ada pasukan yang ditempatkan di sana. Dan di sanalah pedang perunggu itu muncul. Mata semua orang tertuju pada langit berbintang yang kosong, mencoba menemukan pemilik pedang perunggu. Bahkan Jie Tianran menoleh ke belakang, dengan jenis cahaya berbeda yang bersinar di matanya. Ia bahkan menggunakan metode observasi khusus. Namun, tidak ada yang bisa menemukannya. Ini juga mencakup dua pendeta Tao, Chu Feng dan Long Yi dan Long Er, yang berada jauh dan menggunakan formasi untuk mengamati. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Jie Tianran. Sepertinya kebanyakan dari mereka adalah makhluk kuno. Ini untuk membangun otoritas. Ini memberitahu semua orang bahwa di era ini, bukan pejuang kontemporer yang membuat keputusan. Tetapi para pejuang kuno lebih kuat. Secara alami, dia tidak dapat menemukan pemilik pedang perunggu itu. Membangun prestise membutuhkan modal, dan orang ini memiliki banyak modal. Keberadaan kuno benar-benar menakutkan. Kami masih belum mengetahui kekuatan spesifik mereka. Chief Long juga menghela nafas, tetapi ada juga ketakutan di dalamnya. Saat kelompok monster kelelawar itu muncul bersama tadi, bahkan mereka ingin mundur. Rasa tertekannya terlalu kuat, seolah-olah beberapa anak di bawah 10 tahun sedang berkelahi dengan seseorang, dan sekelompok pria dewasa berpapasan dengan mereka. Bagaimana cara melawannya? Tidak mungkin untuk melawannya. Bahkan Jie Tianran tidak yakin apakah mereka bisa mengatasinya karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi pemilik pedang perunggu itu memusnahkan semua monster kelelawar itu dengan begitu mudah, yang menunjukkan bahwa kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Setidaknya itulah yang terjadi dibandingkan dengan monster kelelawar itu. Namun keberadaan monster kelelawar yang melenyapkan ini mungkin juga menjadi lawan yang akan mereka hadapi di masa depan. Menghadapi lawan seperti itu, memikirkannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Pada saat ini, tubuh monster kelelawar itu mulai terbelah dan menyebar. Ini bukan kekuatan penghalang, tapi sejenis gas hitam. Lihat ini. Jie Tianran mengatur penghalang dan ingin memblokir gas hitam. Tapi gas yang diubah oleh monster itu benar-benar menembus penghalang di bawah kain Jie Tianran, dan semuanya mengalir ke gerbang penghalang. Itu bukan sebuah entitas, tapi sarana ilusi. Itu sangat hidup sehingga ketika menyebar, tidak ada kekurangan yang terlihat sama sekali. Mungkinkah di zaman para dewa ini, tidak hanya ada kekuatan, tapi juga keberadaan kuat yang tersembunyi di dalamnya? Guru Tao Long Er menganalisis. Ini adalah unjuk kekuatan. Ini memberi tahu kita bahwa kekuatan di zaman para dewa ini tidak begitu mudah diperoleh. Setelah Long Tao mengatakan ini, dia melihat ke arah Chu Feng, teman kecil Chu Feng. Bagaimana menurutmu, haruskah kita tetap masuk? Kami datang untuk mencari kekayaan dan kekayaan, kami tidak bisa kembali begitu saja. Oke, kalau begitu, ayo masuk juga. Long Dao mengeluarkan dua harta karun saat dia berbicara. Kedua harta karun itu sepertinya terbuat dari emas, yang satu tampak seperti bola mata dan yang lainnya tampak seperti hati. Ada kertas jimat yang menempel pada kedua harta karun tersebut. Naga itu bertambah panjang dan merobek jimat yang menempel di bola matanya. Harta itu segera bertambah besar dan membentuk sebuah formasi. Pahlawan muda Chu Feng. Long Yi memandang Chu Feng.
Chu Feng telah mendengar tentang harta karun ini sejak lama. Kepala Long telah lama mengatakan bahwa dia telah menyiapkan harta karun tersebut untuk perjalanan ini. Jadi Chu Feng melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, seekor naga panjang merobek kertas jimat pada harta karun berbentuk hati itu. Harta karun itu segera bertambah besar, dan guru Tao Long Er juga melangkah ke dalamnya. Kemudian, naga itu bertambah panjang, menggunakan kertas jimat sebagai bilahnya, memotong jari-jarinya, meneteskan darah kedua harta karun itu, lalu memeras formula ajaibnya. Dalam sekejap, kedua harta karun itu bersinar terang, tapi kemudian dengan cepat menyusut. Tidak hanya berubah seluruhnya menjadi bola mata dan hati, tapi juga persis sama dengan bola mata dan hati naga yang panjang. Bukan hanya ukurannya, tapi tampilan dan nafasnya juga sama. Sedangkan untuk Master Tao Long, dia menempatkan harta karun yang berisi Chu Feng dan Master Tao Long ke dalam rongga mata dan jantungnya masing-masing. Sepertinya tubuh aslinya. Pahlawan muda Chu Feng, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Senior, rasanya sangat enak, kata Chu Feng. Harta karun ini bisa membuat ketiganya tampak menjadi satu. Dengan cara ini, tidak hanya lebih mudah untuk bergerak, tetapi fungsi utamanya adalah untuk menghindari beberapa formasi. Beberapa formasi di reruntuhan tidak mengizinkan penggabungan kekuatan. Kerja sama akan memaksa masyarakat untuk berpisah dan berjuang sendiri-sendiri. Mereka melangkah melalui gerbang penghalang normal. Chu Feng akan berada dalam bahaya tanpa dua pendeta Tao. Tanpa bimbingan Chu Feng, akan sulit bagi kedua pendeta Tao tersebut untuk menunjukkan bakatnya. Oleh karena itu, Chief Long, setelah mengetahui bahwa Chu Feng ingin bergabung dengan mereka dan memasuki zaman para dewa, dia sengaja menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan harta karun tersebut. Pada saat ini, Jie Tianran telah memimpin pasukan Istana Suci Tujuh Alam dan memimpin dalam melangkah ke gerbang penghalang. Awalnya, orang-orang yang sudah memutuskan untuk menyerah setelah diintimidasi oleh monster kelelawar, melihat Wounded Heavenly Run membuka jalan, dan tidak lagi takut, dan mengikuti mereka satu demi satu. Tentu saja, junior yang kuat secara alami akan masuk dari pintu masuk junior. Kalaupun ada bahaya, relatif masih sama. Mereka percaya bahwa junior seperti mereka dapat mengatasi bahaya di dalam gerbang penghalang. Adapun Long Dao Chang, dia juga langsung berangkat setelah menyamar. Dia tidak menyembunyikan sosoknya, karena caranya menyamarkan wajahnya juga merupakan harta karun. Dia yakin bahkan Jie Tianran tidak bisa melihat penyamarannya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Sebaliknya, dia menyatu dengan pasukan besar, dan mungkin terkadang, dia bisa bekerja sama dengan master dari kam lain. Memasuki gerbang pesona, segala sesuatu di sekitar Anda seperti terowongan luar angkasa. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tapi saya hanya merasa gerbang pesona ini memang terlalu besar, bahkan perjalanan untuk masuk pun terasa panjang. Karena perbedaan ukurannya terlalu besar. Ada ilusi bahwa orang-orang dari negara Lilliput salah masuk ke negara raksasa. Namun tiba-tiba, kekuatan pesona yang kuat menyelimuti mereka semua. Pada saat ini, Chu Feng terbungkus dalam kekuatan teleportasi, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dalam sekejap. Dia tidak berada di terowongan luas tanpa batas, tapi memasuki dunia gelap yang penuh dengan bebatuan hitam. Senior, Chu Feng menemukan bahwa dia telah keluar dari harta karun yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Chief Long. Setelah mengamati dan menelepon dengan cermat, Chu Feng yakin akan satu hal. Harta karun yang disiapkan dengan hati-hati oleh Chief Long tidak berhasil, atau mungkin harta karun itu berhasil,
Tetapi formasi di sini terlalu kuat, dan harta karun itu gagal menghindarinya dengan sukses. Singkatnya, dua pendeta Tao Chu Feng dan Long Yi dan Long Er berpisah. Ini benar-benar masalah besar. Chu Feng merasa terdiam. Dia hanyalah seorang manusia setengah dewa, dan bahkan dia merasa tidak optimis untuk jatuh ke tempat seperti itu.